Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Farhan. Saya dari Prodi Teknik Informatika Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode hashing, yaitu apa sih kegunaannya. Yang pertama di sini untuk mengatasi kerugian korespondensi satu-satu digunakan hashing. Untuk mengurangi banyaknya ruang alamat yang digunakan untuk pemetaan dari key yang memiliki cakupan yang luas ke nilai alamat yang memiliki cakupan yang dipersempit. Untuk itu dibutuhkan fungsi hash. Output fungsi hash adalah home address dari record yang key-nya diproses fungsi f atau dalam kurung k sama dengan address. Di sini macam-macam fungsi hash. Yang pertama fungsi modulo. Home address dicari dengan cara mencari sisa hasil bagi nilai k dengan suatu nilai tertentu. Fungsi f atau dalam kurung k sama dengan k mod n, dengan n adalah banyaknya ruang alamat yang tersedia atau bilangan prima terdekat yang berada di atas nilai yang banyak data. Setelah itu banyaknya ruang alamat disesuaikan dengan n. Dilanjut dengan macam-macam fungsi hash. Fungsi pemotongan. Home address dicari dengan pemotongan nilai k ke jumlah digit tertentu yang lebih pendek. Contoh, NIM yang tadinya 8 digit dipotong hanya menjadi 2 digit. Fungsi pelipatan dilakukan pelipatan terhadap record k dengan bagian yang sama panjang, lalu setiap bagian dijumlahkan. NIM 8 digit dibagi 2 digit hingga menjadi 4 buah. Misal 22 00 25 21 dibagi 22 00 25 21 kemudian dijumlahkan 68. Di sini ada macam-macam fungsi hash. Fungsi pengkuadratan ya. Pengkuadratan. Home address dicari dengan mengkuadratkan setiap digit pembentukan key, lalu semua hasilnya dijumlahkan. Contoh 22 00 22 11. Semua digit dikuadratkan dan dijumlah. Fungsi penambahan kode ASCII, American Standard Code for Information in Transit. Jika k bukan kode numerik, home address dicari dengan menjumlahkan kode ASCII ya. Setiap huruf pembentukan k. ADI 65 ditambah 68 tambah 69 sama dengan 192. Di sini ada collision dalam kurung tabrakan. Dengan menggunakan hashing, maka hubungan korespondensi satu antara record key dengan alamat record akan hilang. Selalu akan ada kemungkinan di mana terdapat dua buah record dengan key yang berbeda namun memiliki home address yang sama dengan tabrakan ya. Kriteria fungsi hash yang baik dapat mendistribusikan setiap record secara merata sehingga dapat minimalkan terjadinya tabrakan, dapat dieksekusi secara efisien sehingga waktu tidak habis untuk menghitung home address-nya saja. Collision resolution, karena collision dapat dipastikan akan dapat terjadi, maka output dari suatu fungsi hash tidak selalu unik, namun hanya berupa kemungkinan suatu alamat yang dapat ditempati. Jika suatu home address sudah ditempati oleh record lain, maka harus dicarikan alamat lain. Proses pencarian alamat lain tersebut disebut collision resolution. Metode collision resolution often addressing keying
collection hashing keyed progressive overflow bucket. Nah, terus lanjut metode open addressing, alamat alternatif dicari pada alamat-alamat selanjutnya yang masih kosong. Cara linear probing, pencarian dilakukan dengan jarak pencarian tetap. Quadratic probing, pencarian dilakukan dengan jarak pencarian berubah dengan perubahan tetap. Double hashing, pencarian dilakukan menggunakan fungsi hash kedua, pertama hash untuk mencari home address, kedua untuk pencarian jika terjadi collision. Fungsi hash kedua tidak boleh menghasilkan nilai 0. Nah, terus dilanjut sini ada hashing. Fungsi hash diimplementasikan untuk menyimpan kode yang cukup besar ke dalam indeks yang lebih kecil sehingga mempercepat pencarian. Contoh posisi indeks nih, di sini ada kurung ya, tabel. Di sini posisi indeks 0, kode bukunya 1023 000 101 4321 101 772 100 2772 773 76 71 773 ya. Untuk kode bukunya, tujuan penggunaan fungsi hash adalah agar dua buah kunci yang berbeda tidak mempunyai nilai hash yang sama untuk menghindari collision atau hash class ya. Metode hashing dalam implementasi fungsi hash sering digunakan untuk mengkonversikan himpunan kunci rekaman menjadi himpunan alamat memori subscript dalam array. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan fungsi hash adalah fungsi hash harus mudah dan cepat dihitung. Fungsi hash sebisa mungkin mendistribusikan posisi yang dimaksud. Terus dilanjut dengan hashing dengan kunci modulus n. Home address dicari dengan cara mencari sisa hasil bagi nilai k dengan suatu nilai tertentu. Fungsi f dalam kurung k sama dengan k mod n, dengan n adalah banyaknya ruang alamat yang tersedia atau bilangan prima terdekat yang berada di atas nilai banyak data. Setelah itu banyaknya ruang alamat disesuaikan dengan n ya. Terus dilanjut dengan hashing dengan kunci modulus n. F sama dengan dalam kurung kunci sama dengan kunci mod n. N sama dengan ukuran tabel atau berkas. Di sini n sama dengan 12 ya. Di sini ada 30 mod n sama dengan 6 menghasilkan 2 sisa 6. 40 mod n sama dengan 4 menghasilkan 3 sisa 4. 50 mod n sama dengan menghasilkan 4 sisa 2. 60 mod n sama dengan 0 menghasilkan 5 sisa 0. Hashing dengan kunci mod merupakan variasi fungsi kunci mod n. F dalam kurung kunci sama dengan kunci mod p sebagai bilangan prima terkecil yang lebih besar sama dengan n. Untuk n sama dengan 12 maka p sama dengan 13. 30 mod P sama dengan P menghasilkan 2 sisa 4. 40 mod P sama dengan 1 menghasilkan 3 sisa 1. Untuk N sama dengan 15 maka P sama dengan 17. 50 mod P sama dengan menghasilkan 16 menghasilkan 2 sisa 16. 70 mod P sama dengan 2 menghasilkan 4 sisa 2. Hashing dengan mengkuadratkan. Fungsi hashing dengan cara mengkuadratkan kunci. Carilah pengkuadratan dari 782. Jawaban F dalam kurung 782 sama dengan 7 pangkat 2 tambah 82 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 sama dengan 49 tambah 64 tambah 4 sama dengan 117. Hashing dengan konversi radix kunci 5678 dalam base 13. 5 pangkat 2 di sini kan ya. Kita lihat di sini ada gambarannya di bawah. Penjumlahan dari susunan lipatan. Di sini ada 385, 975, 421. Terus pengambaian chair nih ya. Kita ini akan kita jalankan di suatu output di aplikasi C++ ya untuk codingannya.
saya sudah buat terlebih dahulu. Kita lanjut ke aplikasinya. Seperti biasa, kita untuk pertama kali kita bikin di sini include ya, include IOStream, async namefast, terus ada in hashing. Di sini saya pakai 5 elemen hashing dari 1 sampai 5 ya. Terus dilanjut dengan for, terus dalam kurung in i sama dengan 1 titik koma i 5 titik koma 1 i plus plus terus tutup kurung ya, in c kosong ya. Ini kalau untuk data hashing lumayan cukup banyak untuk codingannya. Nah, kita akan coba jalankan ya dengan output ya. Kita sudah masuk. Nah, pertama kita masukkan satu input data ya, masukkan input data. Masukkan data harus positif. Kita misalkan masukkan data 4. Kita coba 4. Post ini not, oh ya salah. Kita misalkan 1. Terus kita masukkan 2. Dan 7 misalkan. Nah, di sini langsung keluar ya. Masukkan data harus positif 5. Terjadi tabrakan pada indeks 1. Tambah indeks menjadi 2. Terjadi tabrakan pada indeks 2. Tambah indeks menjadi 3. Data masuk pada indeks 3. Terus kita akan tampilkan 4 di sini. Apa katanya? Nah, pilihan 4, indeks ke-1 4, indeks ke-2 2, indeks ke-3 5, indeks ke-4 0, indeks ke-5 0 ya. Ini gunanya hashing tadi ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.